Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan tentang sejarah Mangge. Keris yang dipakai Ken Arok atau keris sakti milik Ken Arok itu pembuatnya adalah Empu Gandring. Kenapa kok Ken Arok itu mencari keris? Dia benar-benar mempercayai bahwa Empu Gandring bisa membuat, apakah itu karena kesaktian dari Empu Gandring sendiri atau gimana? Terus yang kedua Mbak, tentang kutukan. Ketika Ken Arok membunuh Empu Gandring ketika berebut keris pada waktu itu, apakah kutukan yang diucapkan Empu Gandring bahwa keturunan Ken Arok 7 keturunan itu akan saling bunuh-membunuh, Mbak? Kita tidak menyaksikan kejadian yang asli, kita hanya tahu-menahu tentang sejarah yang dibuat oleh manusia-manusia sekarang. Sehingga tentang kutukan anak daripada Ken Arok bunuh sampai 7 keturunan, bagi saya kita kurang percaya. Kemudian tentang Empu Gandring, pada saat era itu memang terkenal sekali. Apa sebabnya bahwa Ken Arok pesan kepada Empu Gandring? Memang pada tahun itu yang viral, yang terkenal, yang tersorak adalah Empu Gandring, karena mereka teliti dengan beberapa amalan mantra japa dan mereka berhati-hati dalam pola untuk memilih besi-besi yang paling baik untuk pusaka-pusaka agar mereka bisa menciptakan pusaka yang andalan. Sehingga pada saat itu Nayakoprojo, prajurit dari sudut manapun mereka tergantung-gantung dengan hasil karya Empu Gandring. Maka kita saksikan bagaimana kesaktian daripada pusaka Empu Gandring yang telah dipesan oleh Ken Arok, dan akhirnya Ken Arok membunuh Empu Gandring karena pesanan-pesanan yang terlalu lama. Karena memang membuat sesuatu yang lebih baik, yang lebih handal itu lama. Namun Ken Arok tidak sadar bahwa pembuatan pusaka lama akan menciptakan kebaikan. Namun karena nafsu Ken Arok mereka gandrung kepada Ken Dedes, maka Ken Arok berani membunuh dengan Empu Gandring. Mari kita saksikan video kita. Terima kasih. Saya datang malam-malam, barangkali saya mengganggu atas kemerdekaan Empu Gandring, karena sesuai dengan kesepakatan Bapak Haris Muhammad ini, saya diperbolehkan untuk mengambil pusaka dari Empu Gandring, maka pusaka akan saya ambil, Bu. Tidak bisa, maafkan saya, Bu. Kita sudah dewasa, kita sudah tua. Sosok orang yang budi luhur, apa yang disatukan, apa yang diucapkan, tidak berani mengkhianati. Brahmana wiku resi cekel pandita begawan sabtu pandito aku mengikus wisam dadi radaka penolakan pintu ikesno tumetesin gelantang sito datang ke nokau cali. Artinya kalau bersabda hanya satu kali bagi orang-orang Brahmana termasuk Empu. Saya sudah 4 kali datang sini, tapi berkali-kali Empu mengkhianati saya. Apakah Empu tidak memahami? Apakah Empu tidak mengerti? Saya adalah Nayakoprojo, saya adalah pengawal kerajaan, dan itu ngapel hingga ke Buan sini tidak dekat, bahkan melewati ribandil kebodohan, melewati hutan belantara, melewati jurang berbis. Namun saya kesini pasti beralasan. Sebenarnya saya tidak pantas marah, karena saya adalah tamu yang ada di dalam Empu Gandring. Sehingga saya mohon dengan hormat dan sangat, apapun bentuknya, pusaka itu akan saya ambil dan akan digunakan oleh Raja Tumapel. Mohon maaf, Empu Gandring, berikan pusaka itu pada saya. Tidak bisa, Kenaro. Pusaka kalau belum sempurna maka akan merenggut nyawa yang memiliki. Sehingga kamu harus sadar bahwa memegang pusaka itu tidak gampang. Saya mempunyai pengalaman, kalau membuat pusaka belum selesai dipakai maka akan merenggut nyawa orang banyak, dan nasibnya akan bersurang-surang, akan di-stop, akan siloko. Maka kamu harus berpada Empu Gandring. Hanya orang tua malam saja sudah andalan. Pusaka kamu sudah tiada banding. Pusaka kamu sudah saya coba, saya tancapkan kepada pohon kurdu, seketika layu dan daunnya rontok, sehingga bila ditancapkan kepada dadanya musuhmu pasti botol, rapeng, larikan, berduri dengan usus mutah mutih, mutah getih.
Sehingga biarkan saja pusaka ini akan saya masuki mantra lagi biar sempurna. Kamu nanti akan puas dengan pembuatan Empu Gandring. Beruntung belum jadi, saya yakin hasil karya dari Empu Gandring pasti ampuh. Sehingga saya sudah bersahabat keberadaan tersebut. Kamu harus paham dulu, malam lagi kamu ambil pasti saya berikan. Saya sudah berusaha. Kalau saya bisa sabar atau berserah ini. Saya menyuruh Empu Gandring. Saya tidak main-main. Saya berani membeli yang sangat mahal sekali, bahkan tidak nyawa, tapi termasuk koin-koin emas, termasuk barang-barang tiara kalian. Saya berikan kepada Empu Gandring biar sangat kaya. Tapi kalau semacam ini, saya berikan bahwa Empu Gandring melecehkan saya, merendahkan di bawah Kenaro. Saya adalah merupakan Nayobojo. Ucapan saya ini diperhatikan seluruh kerajaan Mapel. Masih baru ini saya dimintai jalan keluar atas kelancangan atau kurangnya tanggung jawab pada saya. Saya bisa marah dan saya bisa menangkap Empu Gandring apa mau saya. Tapi saya masih menggunakan bukti yang buruk agar hal ini tidak berujung dengan pertengkaran, berujung dengan perbaikan dan perguruan bukti. Ambil saja mas-masan yang kamu bawa ke sini, masih utuh saya membuat pusaka itu. Bukan karena mencari uang, bukan karena mencari harta benda, tapi saya menolong orang. Maka dari itu yang makan pusaka harus orang-orang yang berjiwa hati luhur. Kenapa kamu hanya 2 malam saja kamu tidak betah, kamu tidak bisa? Jangan-jangan akan kamu gunakan hal-hal yang kurang baik. Kalau toh nanti kamu pakai untuk membunuh orang, maka turunmu nanti akan hidup sengsara. Hentikan ucapanmu. Saya sudah bilang, kalau kamu tidak menuruti apa yang saya minta, maka uangmu dan emas-emasmu akan saya ambil. Maafkan saya, Empu. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Empu. Saya tidak bermaksud untuk menolak penawaran Empu. Tapi hari ini saya butuh sekali tentang pusaka itu. Dan apa gunanya pusaka tidak perlu saya katakan di sini. Saya mohon Empu mengerti tentang perasaan saya, mengerti apa yang saya harapkan. Jadi saya tidak sengaja menyinggung. Karena dharma bakti saya sebagai prajurit, maka harus menggunakan pusaka yang hebat dari Empu. Sehingga maafkan saya apabila ada kelancaran saya ini, Empu. Kamu harus menurut dengan saya, jelas. Kalau toh kamu tidak suka dengan cara saya, maka carilah Empu yang lain. Saya tidak bangga kamu bersaing pusaka itu. Saya benci kepada patrap kamu, benci dengan lakuanmu. Empu masih banyak, tidak hanya Empu saja. Tapi jangan kamu mentang-mentang Empu Gandring. Satu tampar saja kamu semaput kamu mati tanding dengan Empu Gandring. Jangan rendahkan saya, Bu. Kamu hebat membuat pusaka, tapi Kenaro juga tidak mau kalah dengan dapur. Kamu mudah untuk membuat usaha, membuat usaha. Itu kan kerjaan kamu dan sudah saya bayar. Tapi kalau kamu lancang menantang Kenaro, bukan di sini tempatnya. Saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak takut dengan Empu Gandring. Kamu menantang saya, jangankan kamu, 10 daripada Empu Gandring saya tidak takut. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah tanggung jawabmu. Kamu sudah bertanggung jawab untuk membuat keris pada saya dan uang yang sudah saya kasih, termasuk mas-masan dan sebagainya. Itu tanggung jawabmu yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu buktikan. Sekarang saya bertanya, Empu Gandring mengambilkan pusaka atau tidak? Seperti ini pusakanya. Kamu mesti senang dengan pusaka ini. Jadi pusaka ini belum selesainya harus 2 malam lagi. Kamu harus sabar. Ini belum sempurna. Coba lihat.